Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrian Amelia Pamungkas, NIM 1924 10 11 11 16. Saya Fandri Ferry Simanjuntak, jam 19.04, 10, 10, 11, 14. Saya Vincent Kusandrias, NIM 1924 10 10 11 25. Pada kesempatan kali ini, kami di kelas PB2C akan mempresentasikan proyek kami yaitu berjudul kelontong.in. Mungkin langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, jadi aplikasi yang kami buat di sini adalah aplikasi Kelontong.id. Jadi karena banyaknya orang yang buka toko kelontong dan melakukan pencatatan keuangannya secara manual, maka hal ini mengakibatkan rawannya kehilangan pencatatan keuangan. Maka dari itu, diharapkan aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat fitur untuk mencatat transaksi, data barang, serta menampilkan grafik. Selanjutnya, ruang lingkup aplikasi. Yang kedua ada ruang lingkup aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis desktop dan berjalan secara offline untuk penggunanya. Nah, fiturnya yang tersedia, aplikasi hanya digunakan untuk satu user saja. Yang kedua, terdapat fitur akun untuk menyimpan profil dan data usaha. Tiga, fitur login untuk masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar. Empat, fitur daftar untuk pendaftar akun baru. 5. Terdapat fitur untuk menambahkan, mengedit, melihat, dan menghapus data transaksi. 6. Terdapat fitur untuk menambahkan, mengedit, melihat, dan menghapus data barang. 7. Terdapat fitur grafik transaksi untuk melihat kenaikan atau penurunan penghasilan. 8. Terdapat fitur grafik stok untuk melihat ketersediaan stok barang yang ada. Selanjutnya pembagian tugas. Selanjutnya ada distribusi tugas. Nah, dalam pembagian tugas ini ada pencarian ide, pengerjaan proposal, desain UX, programming, dan testing. Itu kami mengerjakan secara bersama. Ya, selanjutnya adalah gambaran umum sistem. Jadi yang pertama adalah user akan masuk ke halaman pendaftaran. Jadi diminta untuk mendaftar, kemudian memasukkan data-data berikut. Kemudian setelah itu akan diarahkan untuk ke halaman login. Kemudian setelah login berhasil akan ditampilkan dashboard. Jadi dashboardnya itu terdiri dari 3 fitur utama, yaitu data untuk data transaksi, data barang, dan akun. Nah, nanti kalau ingin menampilkan data transaksi, maka perlu mengklik tab yang transaksi, kemudian berisi data seperti ini. Kemudian begitu juga untuk edit, nanti kalau misalkan untuk edit data itu kita tinggal mengklik tombol edit pada baris yang ingin diedit. Kemudian kalau untuk tambah data itu bisa melakukan klik tombol tambah. Begitu juga kalau grafik juga bisa mengklik tombol grafik. Dan kalau untuk fitur yang stok barang juga sama, jadi fiturnya CRUD. Kemudian untuk fitur akun, di sini hanya dapat melihat akun dan mengedit akun yang ada. Yang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian konsep OOD atau Object Oriented Programming yang kami terapkan, yaitu nanti di sini ada beberapa kelas, mulai dari kelas yang di-generate dari Exform Builder, kemudian ada kelas data, kemudian di sini ada untuk kelas seperti kelas daftar akan inherit dari GUI daftar, kemudian untuk kelas login akan inherit dari kelas data dan GUI masuk, kemudian seperti itu. Kemudian untuk dashboardnya juga dari kelas data dan GUI dashboard, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bisnis proses dan notasi. Jadi di sini ada pengelolaan data pendaftaran. Jadi kalau pengelolaan data pendaftaran kurang lebih pilih menu pendaftaran, kemudian pengisian data, kemudian apakah data sudah benar. Kalau sudah benar maka akan muncul pop-up data disimpan, kemudian akan disimpan ke database akun. Kalau salah, data tidak akan disimpan, seperti itu. Untuk masuk juga kurang lebih sama, tapi nanti kalau masuk ketika benar akan ditampilkan dashboard. Ketika salah nanti muncul pop-up username password salah, seperti itu. Selanjutnya ada proses transaksi. Jadi kalau untuk transaksi setelah dilakukan login kemudian ditemukan dashboard, kemudian nanti di dashboard itu akan bisa melihat, menambah, mengedit, menghapus, dan melihat grafik pemasukan yang diambil dari database transaksi. Kemudian ketika ini nanti akan kembali ke pilihan
ke dashboard lagi setelah selesai. Begitu juga untuk yang barang, sama saja hanya berbeda database. Dan kalau untuk akun kurang lebih hanya bisa melihat dan mengedit. Selanjutnya adalah diagram objek. Di sini objek yang kami gunakan adalah Ivandri. Jadi Ivandri melakukan daftar ke kelas daftar, itu terdapat atribut username, password, dan nama toko. Lalu ada metode daftar dan masuk. Lalu di kelas login ada atribut username dan password. Lalu punya metode masuk dan daftar. Lalu masuk lagi ke kelas dashboard. Di kelas dashboard ada atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID barang, jumlah pembelian, total pembayaran, nama barang, jumlah stok, harga, jenis, dan berat. Lalu terdapat metode read data transaksi, delete data transaksi, read data barang, delete data barang, dan read data akun. Lalu di sampingnya terdapat kelas grafik untuk grafik transaksi dan grafik barang. Itu terdapat atribut dan metode yang kurang lebih sama. Lalu di sini ada tambah transaksi, edit transaksi, kelas tambah barang, dan kelas edit barang. Untuk atribut dan metodenya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi di sini ada beberapa dari database-nya, itu ada akun. Jadi akun itu ada username, password, dan nama toko. Kemudian ada transaksi. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Ada ID transaksi dan sebagainya. Kemudian ada barang. Nah, kalau untuk akun, dia memiliki relationship one to many ke transaksi, sementara barang juga memiliki one to many ke transaksi, karena satu akun dapat digunakan untuk mencatat banyak transaksi dan satu barang dapat muncul di beberapa kali transaksi. Oke, kemudian selanjutnya langsung ke codingannya. Oke, di sini langsung saja. Untuk pertama kita mengimport library yang kita butuhkan, ada WX, WX4, lalu kita import GUI-nya juga, ada NumPy untuk grafik, dan Matplotlib juga untuk grafik. Lalu di sini terdapat kelas data, yaitu sebagai superclass untuk kelas-kelas di bawahnya. Lalu di sini setelah itu ada kelas daftar, itu inherit dari kelas data dan GUI daftar. Jadi untuk inheritnya itu dia mengambil metode ke atasnya, ke atas dia mengambil metode execute query untuk menjalankan query agar bisa melakukan CRUD ke database. Lalu ke bawah, di sini ada kelas login, inherit ke data dan GUI masuk, kurang lebih sama dengan kelas daftar. Dia memakai metode execute query. Lalu ada kelas dashboard. Sini dia inherit dari data dan GUI dashboard. Ya, selanjutnya di sini ada kelas mungkin saya akan menjelaskan sedikit yang di kelas dashboard. Jadi kelas dashboard itu kan inherit dari data dan GUI dashboardnya. Kemudian di sini ada beberapa function, mulai function untuk refresh, jadi nanti ketika dia diperbarui datanya bisa langsung memunculkan data yang baru. Kemudian ada keluar button, jadi keluar button ini untuk exitnya. Kemudian ada dev show transaksi untuk menampilkan transaksi. Kemudian ini untuk tombol-tombolnya. Terus kalau tabel transaksi on grid ini untuk mengambil data grid dari tabel transaksi yang sudah dibuat di WX-nya. Kemudian untuk tambah transaksi, grafik transaksi, dan grafik barang ini function untuk button-buttonnya. Kemudian ini ada dashboard data barang, kurang lebih sama sih ya kalau untuk dashboard seperti itu. Dan ini dashboard profil. Nah, kemudian ini ada kelas. Jadi kelas tambah transaksi dia inherit dari kelas dashboard dan GUI tambah transaksi. Kemudian di sini dia dia akan memanggil data. Jadi nanti dia fungsinya agar bisa menampilkan dari data transaksinya. Kemudian ada simpan button. Jadi ini fungsinya untuk
buttonnya jelas. Kemudian di sini ada kondisi if-nya juga untuk mengecek apakah username-nya sudah betul atau salah. Kemudian ada kelas tambah barang, ini kurang lebih sama. Cuman di sini dia ada beberapa atribut-atributnya yang berbeda. Kemudian ada kelas edit. Kelas edit transaksi ini inherit dari dashboard dan GUI edit transaksinya sendiri. Kemudian mungkin langsung ke panel grafiknya. Jadi di sini ada kelas grafik transaksi. Di sini kita buatkan dia frame sendiri untuk grafik transaksinya di luar dari GUI-nya. Kemudian nanti di kelas panel transaksi, di grafik transaksi ini berfungsi untuk menambahkan WX-nya. Kemudian kalau untuk panel ini berfungsi untuk mengatur panelnya. Nanti dia juga memanggil save query-nya untuk menampilkan data transaksinya. Dan nanti di sini dia menggunakan matplotlib untuk menampilkannya. Di sini ada beberapa yang dipanggil seperti save access. Save access ini untuk memberikan seperti title-titlenya, kemudian save access plot itu untuk menampilkan grafik plotnya. Kurang lebih untuk codingannya seperti itu. Kemudian mungkin saya coba presentasikan. Ini. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini langsung ke halaman masuk. Jadi saya akan mencoba untuk masuk menggunakan akun yang sudah dibuat di database-nya. Oh ya, di sini ada daftar juga. Jadi kalau daftar kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi yang masuk akan di-destroy. Nah, untuk tampilan loginnya kurang lebih seperti ini. Untuk transaksi, data barang, dan akun. Jadi yang pertama ditransaksi dulu. Untuk tambah data kita tinggal klik seperti ini. Kemudian nanti dimasukkan data-datanya. Coba saya tambah data dulu. Misalkan T8. Tanggal transaksinya 8/01/2021. Misalkan ID barangnya B08, jumlah pembeliannya 10, misalkan harganya 150.000 total pembayarannya. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini, dan ketika di yes, ya data telah berhasil disimpan. Kemudian kita refresh. Di transaksi ya, dashboard. Oh iya, ini transfer transaksi. Kemudian sama ini untuk editnya tinggal dipencet yang tombol editnya. Kemudian kronologi tampilnya seperti ini dan bisa nge-delete juga. Jadi misalkan saya delete data yang baru ditambahkan tadi, dia akan yang seperti ini. Kemudian untuk grafiknya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini bisa melakukan ada data pemasukannya di yang bagian Y dan bagian X-nya itu nanti tanggal. Jadi di sini bisa dianalisa dia penghasilannya itu dalam sehari itu naik atau turun. Kemudian untuk data barang fiturnya sama sebenarnya dengan transaksi. Jadi mungkin saya langsung presentasikan grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Jadi nanti ada di Y-nya itu ada stok, dan di bagian yang X-nya ada kode barang. Jadi misalkan kode barang 1 dia ada 40, kode barang 2 dia ada 30, seperti itu. Jadi nanti dari grafik ini diharapkan penjual itu bisa menganalisa terkait produk apa saja yang laku dijual dan stoknya itu sangat cepat habis. Jadi mungkin penjualan untuk barang itu bisa ditingkatkan. Evan, untuk yang akun. Ya, di sini ada akun yang tadi login.
Di sini terdapat data-datanya, lalu akun tersebut bisa diedit, tekan edit. Nah, di sini bisa diedit, coba edit nama toko misalnya. Lalu diklik simpan. Lalu setelah itu bisa diklik refresh. Jadi untuk kesimpulannya, di mana toko kelontong ini dapat membantu penjualan untuk usernya dalam menganalisa pemasukan dan stok barang yang ada. Ya, jadi selain itu untuk aplikasi kelontong.in ini juga bisa mencatat transaksi yang berlangsung di sebuah tokonya itu tadi, di toko kelontongnya. Dan fungsi dari grafik-grafik yang sudah ada tadi dapat digunakan untuk analisa terkait pemasukan tokonya apakah meningkat atau menurun, dan stoknya itu bisa digunakan untuk menganalisa barang mana yang laku terjual paling banyak, sehingga bisa meningkatkan bisnis toko kelontong ke depannya. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat membantu para penjual untuk toko kelontong yang menggunakannya agar mereka tidak takut lagi untuk kehilangan pencatatan keuangannya. Ya, jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.